Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adham Febriana dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro dengan NIM 414221100029. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lanjutan dari perancangan alat gelas takar pintar untuk pengisian oli mesin. Pada makalah kali ini, saya buat untuk menjelaskan hasil simulasi yang dilakukan dalam rangka pengembangan alat takar otomatis yang memanfaatkan sensor ultrasonik untuk mempermudah proses pengukuran volume oli dalam kendaraan. Kemudian latar belakangnya adalah pengisian oli mesin yang tidak sesuai dengan spesifikasi dapat merusak mesin dan menurunkan efisiensi. Dalam era teknologi yang semakin maju, solusi berbasis IoT seperti rancangan yang saya buat, gelas takar pintar untuk pengisian oli mesin, menjadi penting untuk mempermudah pengukuran oli secara otomatis dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana merancang alat yang dapat mengukur volume oli secara akurat menggunakan sensor ultrasonik. Yang kedua, bagaimana cara memastikan bahwa volume oli yang diisikan sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang berbeda-beda. Yang ketiga, bagaimana mengintegrasikan teknologi IoT untuk mempermudah proses pemantauan dan pengisian oli kendaraan. Ada 3 tujuan yang menjadi pokok pada bahasan kali ini. Yang pertama adalah mengembangkan alat yang mampu mengukur volume kendaraan secara otomatis dan akurat menggunakan sensor ultrasonik. Yang kedua, menerapkan sistem peringatan lampu LED untuk memberitahu pengguna ketika volume oli telah mencapai batas yang ditentukan. Yang ketiga, cara mengintegrasikan platform IoT untuk pemantauan proses pengisian secara real time dan memberikan kontrol kepada pengguna secara jarak jauh. Sistem gelas takar pintar untuk pengisian oli mesin dirancang untuk mengukur volume oli secara otomatis dengan memanfaatkan sensor ultrasonik yang terintegrasi dengan microcontroller ESP32. Alat ini dilengkapi dengan LED sebagai alat peringatan dan menggunakan website untuk alat pemantauan. Seperti itu, jarak jauh. Alat ini mempermudah proses pengisian. Ada beberapa komponen utama, ada 4. Yang pertama adalah ESP32, yang kedua sensor ultrasonik, resistor, dan kabel jumper serta LED. Dan ini merupakan tampilan website localhost yang telah saya buat. Di sini ada tabel nilai sensor yang menampilkan nilai sensor yang dikirim dari ESP32 dan yang kemudian ada tabel yang bernama volume oli. Tabel volume oli ini dikirim dari ESP32 juga, dan kemudian di sini ada pilihan menu. Yang telah saya masukkan ada 4 menu: Brio dengan filter oli, BRV, dan dengan filter oli. Mekanisme pengukuran volume oli. Rumus yang digunakan untuk menghitung volume oli adalah sebagai berikut. Volume oli sama dengan tinggi oli yang terisi dibagi tinggi maksimal wadah dan kapasitas dikali kapasitas maksimal wadah. Dalam sistem ini, tinggi maksimum wadah itu disetel menjadi 20 cm dengan volume oli penuh itu sebanyak 2 liter, dan volume ini akan terus dihitung hingga mencapai batas yang ditentukan sesuai dengan spesifikasi kendaraan.
Dan ini adalah flowchart dari sistem yang telah saya buat. Yang pertama adalah mulai, kemudian ada sensor ultrasonic, LED, dan basis data. Kemudian apakah tersambung dengan WiFi sistemnya. Apabila gagal, menyambungkan kembali. Kemudian apabila berhasil, kirim permintaan HTTP ke server. Kalau berhasil, ambil data. Kalau gagal, tampilkan kode kesalahan HTTP dan perbaiki kesalahan. Kemudian kirim kode permintaan HTTP ke server. Apabila berhasil, ambil data dari menu dan perbarui trigger volume yang telah ditentukan. Kemudian hitung jarak volume, kemudian periksa volume, kemudian apabila volume lebih besar atau sama dengan trigger yang ditentukan, kalau iya hidupkan LED. Kalau tidak, maka hitung jarak kembali. Kemudian kirim data ke server. Nah, apabila gagal, tampilkan kode kesalahan dan perbaiki kesalahan. Apabila berhasil, kemudian maka sistem ini telah selesai. Nah, kemudian ini adalah penjelasan kode program Arduino yang telah saya buat. Jadi ada dua program. Yang pertama adalah program untuk menampilkan ke website, dan ada kode program yang diupload ke modul Arduino. Nah, ini adalah program yang diupload ke modul Arduino. Yang pertama adalah inisialisasi. Wi-Fi.h ini adalah untuk konektivitas Wi-Fi. Ini adalah library yang terinclude ke modul ESP32. Kemudian HTTP client. Nah, ini adalah untuk komunikasi HTTP. Kemudian SSID ini kemudian kredensial jaringan Wi-Fi. Kemudian server name URL ini adalah untuk membaca menu dan mengirim data. Kemudian echo pin, trip pin, dan LED pin ini adalah pin sensor. Nah, kemudian max height, dan ini adalah tinggi maksimal. Jadi ini adalah tinggi maksimal. Kemudian define olive oil ini merupakan kapasitas oli penuh. Jadi ini adalah 2000 ml, artinya 2 liter. Kemudian trigger volume yang memicu aksi ini untuk menyalakan LED. Seperti itu. Nah, ini merupakan fungsi dari void setup ya. Jadi ada inisialisasi hardware. Ini adalah serial komunikasi untuk debugging, dan kemudian ini adalah konfigurasi pin sensor, ada input, output, dan LED output, dan kemudian ini adalah cara mengkoneksikan Wi-Fi ESP32 ke Wi-Fi yang kita miliki. Dan apabila gagal, ini akan terus mencoba mengkoneksikan dan menampilkan kata connecting to Wi-Fi titik. Apabila telah terkoneksi, akan menampilkan kata connecting to Wi-Fi. Seperti itu. Kemudian ada fungsi get menu. Nah, fungsi get menu ini adalah untuk mengambil data menu dari server. Nah, jika Wi-Fi terhubung, kirim permintaan get ke server melalui menu txt, ke menu server, yaitu menu txt. Nah, dan kemudian setelah diambil menunya, setelah mengirimkan permintaan, maka ambil respon berupa string menu, dan jika tidak terhubung dengan Wi-Fi, tampilkan Wi-Fi not connected. Nah, contoh string menunya adalah Brio. Nah, dapatlah dari menu txt ini, misal ada menu Brio. Nah, kemudian akan diperbarui triggernya seperti menu Brio. Trigger menu Brio adalah 1000 ml atau 1 liter. Seperti itu, dan contoh-contoh seperti menu-menu lainnya.
Nah, kemudian fungsi loop. Nah, fungsi loop ini adalah yang pertama adalah mengambil menu dari server. Setelah itu set trigger berdasarkan menu yang tadi saya sudah jelaskan. Misalkan contoh eh, yang didapat dari file menu txt itu adalah menu Brio. Nah, maka trigger akan diupdate menjadi menu Brio, yaitu trigger volumenya adalah 1000 ml. Nah, kemudian eh, sensor ultrasonic akan mengukur jarak dengan fungsi measure distance. Nah, fungsi ini. Kemudian setelah itu akan menghitung volume, berdasarkan jarak. Nah, berdasarkan jarak, nah ini adalah menghitung volume. Nah, kemudian kendalikan LED itu berdasarkan LED itu berdasarkan dari trigger yang telah ditentukan oleh menu yang didapat tadi. Nah, misalkan volume triggernya ini adalah 1000. 1000 di sini 1000. Kemudian apabila volume lebih besar atau sama dengan 1000, apabila volume 1000 atau lebih dari 1000 seperti itu, maka nyalakan LED. Nah, apabila tidak, matikan LED seperti itu. Nah, kemudian pada fungsi loop ini adalah untuk mengirimkan data nilai dari jarak yang telah diukur oleh sensor ultrasonik dan kemudian volume yang tadi telah ditentukan berdasarkan pengukuran jarak measure distance. Nah, data ini akan diterima ke dalam file kirim data PHP dan kemudian akan diupdate ke database PHPMyAdmin, dan kemudian setelah data diupdate ke server database PHPMyAdmin, data tersebut akan ditampilkan ke website seperti itu. Pada fungsi measure distance ini adalah tadi yang sudah saya utarakan, yaitu untuk mengukur jarak, ya. Jadi ini sensor ultrasonik akan mengirim sinyal dari tripin, kemudian hitungan waktu perjalanan sinyal pantul dari ekopin ke tripin itu akan dikonversi menjadi durasi jarak ke dalam sentimeter. Nah, ini adalah fungsi dari calculate volume. Jadi, jika jarak lebih besar atau sama dengan tinggi maksimal wadah yaitu 20 cm, berarti wadah itu kosong. Dan jika jarak lebih kecil atau sama dengan dari 0, itu maka tangki itu penuh. Dan ini adalah perhitungan volume sesuai rumus tadi yang ada di slide awal untuk menghitung nilai volume. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan kode HTML untuk membuat aplikasi web. Dan ini adalah kode yang pertama adalah untuk dokumen deklarasi HTML dasar. Dokumen ini menggunakan HTML5. Di sini ada doctype HTML. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, dan metadata disediakan untuk kompatibilitas browser dan ditampilkan itu menjadi tampilan yang responsif. Dan kemudian ada pemuatan bootstrap dan jQuery. Jadi bootstrap ini digunakan untuk tata letak dan desain yang responsif. Kemudian jQuery itu digunakan untuk memanipulasi DOM dan pengelolaan Ajax seperti itu. Nah, kemudian ini adalah penjelasan dari fungsi JavaScript adalah ini menggunakan jQuery untuk memperbarui elemen check ID sensor dan memperbarui
elemen dari check volume. Kemudian data ini diperoleh dari check sensor PHP dan check volume PHP yang kemungkinan menghasilkan data sensor dari backend. Kemudian fungsi submit menu di sini adalah untuk mengirim data menu yang dipilih ke server menggunakan AJAX. Dan server merespon dan hasilnya akan ditampilkan pada elemen dengan ID response seperti itu. Nah, di sini adalah program untuk menampilkan bagian body dari kontainer utama. Nah, di sini adalah tampilan yang telah saya buat dan ini merupakan kodenya. Nah, kemudian ini merupakan program untuk menampilkan tabel yang memperbarui nilai sensor secara real time. Bagaimana menampilkan sensor secara real time? Nah, ini merupakan tugas dari ID check sensor. Nah, ini adalah nanti file yang akan saya buat untuk mengupdate nilai sensor secara real time. Kemudian ini adalah program yang bertugas untuk menampilkan tabel volume oli. Nah, nilai volume oli ini akan diupdate secara real time melalui ID check volume ini. Nah, ID check volume ini akan saya buat filenya, yaitu checkvolume.php. Nah, file checkvolume.php ini akan yang bertugas untuk mengupdate, yang bertugas untuk menampilkan nilai volume secara real time. Nah, kemudian ini adalah program atau kode yang digunakan untuk menampilkan pilihan menu. Nah, di sini adalah heading 2. Heading 2 ini adalah kata-kata pilihan menu ini. Kemudian di bawahnya ada menu. Ada menu yaitu Brio, kemudian Brio plus oil filter, BRV, dan BRV plus oil filter. Nah, ini. Kemudian akan menampilkan menu ini apakah berhasil diperbaiki atau tidak. Nah, menu ini akan dikirim ke file menu txt yang kemudian akan terhubung atau diambil datanya oleh ESP32 untuk memperbarui triggernya. Nah, ini yang merupakan bagian yang penting. Ini adalah bagian yang bertugas untuk meminta data dari ESP32 dan mengirimkan data ke server atau ke database phpMyAdmin. Nah, yang pertama adalah di sini ini merupakan fungsi dari untuk mengkoneksikan ke database. Kemudian yang di sini ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil data dari ESP32 yang menggunakan metode POST. Nah, ada dua metode, yang pertama adalah metode POST yang saya gunakan dan yang kedua ada metode GET. Metode POST ini baik digunakan untuk mengirim data yang nilainya bersifat penting atau bersifat rahasia seperti itu. Yang kemudian di sini ada program untuk mengupdate data ke database. Nah, setelah nilai diterima, kemudian data akan dikirim atau akan diupdate ke database phpMyAdmin seperti itu. Yang kemudian nanti data di situ akan dibaca oleh file check sensor dan file check volume yang kemudian akan ditampilkan ke website seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah tampilannya.
tampilannya. Nah, di sini saya punya database yang bernama adalah Glasstakar yang kemudian memiliki table. Yang pertama adalah ada table sensor dan table volume dengan field nilai sensor yang akan diupdate tadi oleh file kirim data tadi. Nah, nilai ini akan diupdate oleh file kirim data tadi yang nilainya itu diambil dari ESP32 seperti itu. Nah, di sini adalah tampilan database dari tabel volume dengan nama field adalah nilai volume, dan nilai ini juga sama akan diupdate oleh file kirim data tadi. Oke, ini akan saya tunjukkan simulasi dari alat Glasstakar pintar untuk pengisian oli mesin. Ini merupakan sensor ultrasonik dan modul controller ESP32. Coba kita pilih menu, contoh Brio plus oil filter. Triggernya ada di 4 liter dikurangi 3200 mili, berarti triggernya ada di 800 mili, 800 ml. Coba saya dekatkan dengan tangan. Akan terbaca datanya, data jarak dan data volume oli. Nah, setelah volume oli menyentuh di 800 atau 800 lebih mililiter, itu akan menyala. Apabila saya jauhkan, nah ini akan mati. Kemudian contoh kedua itu saya gunakan contoh BRV, triggernya ada di 600 ml. Coba saya jauhkan. Ada di 600 ml. Terukur tadi di, nah ini 400, 700 nyala. Lebih dari 600 berarti. Nah, ini 683 ml nyala. Kita jauhkan dikit. Ini mati, terukur di 500. Seperti itu. Jadi hasil simulasinya adalah berjalan dengan baik. Nilai sensor terupdate di web localhost, dan LED menyala sesuai dengan trigger dari menu yang dipilih di pilihan menu. Nah, setelah kita melihat simulasi alat yang telah saya rancang, yaitu alat Glasstakar pintar untuk pengisian oli mesin, ada 3 hasil garis besar yang saya dapatkan. Yang pertama adalah ketika jarak sensor dengan permukaan oli semakin kecil, volume oli yang terukur itu meningkat. Jadi perbandingan antara jarak dan volume oli itu adalah berbanding terbalik. Jika jarak itu semakin kecil, maka volume oli akan meningkat. Yang kedua, alat ini berhasil menyalakan lampu LED ketika volume oli mencapai batas yang telah ditentukan oleh menu pilihan kendaraan tadi. Ada Brio, BRV, BRV dengan oli filter, dan Brio dengan oli filter. Misalnya untuk Honda Brio tanpa filter itu triggernya adalah 1 liter, sementara untuk Honda BRV dengan filter itu triggernya adalah 0,4 liter atau 400 ml. Dan yang ketiga, hasil simulasinya adalah data volume oli yang terisi juga berhasil dikirim ke tampilan website yang memungkinkan pemantauan secara real time dan dapat
uh, digunakan untuk pemilihan menu untuk memilih kendaraan yang sesuai dengan yang akan kita ukur. Nah, kesimpulannya adalah simulasi ini berhasil membuktikan bahwa alat takar pintar yang telah dibuat menggunakan ESP32 dan sensor ultrasonik dapat mengukur volume oli secara akurat dan memberikan peringatan melalui lampu LED saat oli telah mencapai batas yang telah ditentukan. Alat ini dapat diimplementasikan dalam pengisian oli kendaraan dengan spesifikasi yang berbeda, sehingga pengguna tidak perlu khawatir tentang volume yang berlebih atau kurang. Selain itu, pengguna aplikasi website sederhana memungkinkan alat ini dikontrol dan dipantau secara jarak jauh dengan mudah. Alat ini sangat cocok digunakan oleh bengkel atau pengguna kendaraan pribadi yang ingin memastikan pengisian oli sesuai dengan spesifikasi pabrik. Dan ini merupakan daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan proyek kali ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya Adham Febriana dengan NIM 414221100029. Atas presentasinya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.